Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Marilah saat ini kita bersaat teduh sejenak, menaikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan, bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Sebab inilah yang kami renungkan Tuhan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, manis kau dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Lebih lagi memuji nama Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak
pujian dan mazmur kami Tuhan. Kiranya ini menyenangkan dan menyukai hati-Mu Bapa. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Sebab ini pujian dari hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan sebentar Tuhan Yesus kami akan mendengar sabda kebenaran akan firman-Mu. Berkati setiap kami dan juga berkati untuk beliau yang menyampaikan kebenaran akan firman-Mu Bapa. Kami akan percaya Tuhan Yesus, sebab kehendak-Mu yang akan dinyatakan melalui firman beliau Bapa. Ajari kami untuk mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu dalam doa pagi secara online. Hari ini tema masih dalam tema yang sama, yaitu restorasi dalam perkataan. Dan khotbah saya ini merupakan khotbah terakhir di bulan Februari ini tentang restorasi dalam perkataan. Nah, saya beri tema khotbah saya pada pagi hari ini, yaitu dosa menolak perkataan Tuhan. Langsung saja kita buka saudara-saudara dalam Bilangan pasal 20, ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun, kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Saudara-saudara yang terkasih, saya ulangi lagi. Tema hari ini adalah dosa menolak perkataan Tuhan. Ketika itu Tuhan berfirman kepada Musa dan dia berkata, kalau saya ambil intinya, Musa, kue gur ngomong karo watu kui, kamu hanya berkata, just say, kamu hanya berkata kepada bukit batu itu, maka bukit batu itu mengeluarkan air. Coba perhatikan di ayat yang ke-8. Kalau dalam terjemahan lain di sana dikatakan, berkatalah kepada batu karang itu di depan umat. Dalam terjemahan lain dikatakan di sana, hendaknya kau berkata kepada gunung batu yang ada di seberang sana, agar ia memancarkan air. Jadi Tuhan berfirman kepada Musa, kalau saya katakan bahasa Jawa, gur ngomong tok karo watu ki metu banyu deh, pasti metu. Tapi Musa tidak melakukannya. Tuhan sudah berfirman kepada Musa, hanya katakan saja kepada gunung batu itu, maka gunung batu itu akan mengeluarkan air. Tetapi Musa menolak perkataan Tuhan. Maka saya beri tema khotbah pagi hari ini adalah dosa menolak perkataan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika Musa menolak perkataan yang disampaikannya kepada Musa, maka Musa mengalami yang namanya dosa. Apa akibat dosanya? Dia tidak sampai ke tanah Kanaan. Coba lihat di ayat yang ke-12 saudara-saudara. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan umat, di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Jadi saudara-saudara yang terkasih, dosa menolak perkataan Tuhan pada waktu itu kepada Musa, Musa tidak sampai ke tanah Kanaan. Itu akibat dosa yang terbesar. Karena apa? Karena Musa sendiri tidak melakukan seperti yang dikatakan Tuhan. Dia berdosa menolak perkataan Tuhan itu. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita sama seperti ini saudara-saudara. Tuhan hanya berkata, percayalah, cukup percayalah, jangan khawatir dan jangan khawatir. Carilah maka engkau akan mendapatkannya. Tetapi kita kebanyakan manusia tidak mau percaya, justru kita khawatir. Musa pun sama saudara-saudara. Dia diperintahkan Tuhan, gur ngomong tok karo watu kuwi lho, engko watu kuwi metu banyune. Tapi Musa tidak melakukannya. Dia justru memukul batu itu sebanyak 2 kali. Coba di ayat 11. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dosa menolak perkataan Tuhan ada 2 poin. Yang pertama di sini dijelaskan ayat 12. Ayat 12, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, karena kamu tidak percaya kepadaku. Jadi poin yang pertama adalah Musa tidak percaya kepada Tuhan.
Dijelaskan di sana, karena kamu tidak percaya kepadaku. Poin yang pertama adalah Musa tidak percaya kepadanya. Dijelaskan di ayat yang ke-12. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, ketika Tuhan berfirman kepada Musa, hanya katakan saja kepada gunung batu itu supaya gunung batu itu mengeluarkan air. Tetapi dia justru memukul batu itu 2 kali dan Tuhan marah. Tuhan marah dan berkata, kamu tidak percaya kepadaku, kata Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin pada waktu itu Musa dalam keadaan emosi yang sangat luar biasa, karena pada waktu itu terjadi pertengkaran antara Musa dengan bangsa Israel karena mereka sedang kehausan. Dan mungkin saking emosinya, Musa itu justru mengangkat tongkatnya, memukul batu 2 kali. Musa menggunakan emosinya, sehingga dia memukul batu itu sebanyak 2 kali. Sama saudara-saudara, kadang-kadang kita itu menggunakan emosi kita dalam kehidupan ini, bukan menggunakan firman Tuhan. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ini menggunakan emosi kita dalam hidup ini, bukan mendengarkan perkataan Tuhan. Sangat disayangkan saudara-saudara. Kita sudah banyak melihat mujizat-mujizat Tuhan, tetapi ketika dalam masalah, kita tidak mendengarkan perkataan Tuhan, tetapi justru dengan emosi. Seperti Musa, mungkin dia karena begitu emosi, dia pukul 2 kali gunung batu itu dengan tongkatnya. Padahal Tuhan bilang, "Gor ngomong tok, hanya katakan saja, maka gunung batu itu akan mengeluarkan air." Tetapi Musa menggunakan kekuatannya, menggunakan emosinya, menggunakan akalnya. Tetapi Musa mungkin dia menggunakan pengalamannya. Kenapa? Karena tongkat yang sama yang dipegang Musa pada waktu itu, tongkat ini yang bisa menjadi ular. Tongkat ini yang bisa mengubah air pahit menjadi manis. Tongkat ini juga yang bisa menyeberangi Laut Merah. Tongkat ini juga yang bisa membuat air menjadi darah. Tongkat yang sama juga yang dipakai Musa untuk memukul gunung batu itu sehingga mengeluarkan air. Mungkin dia memakai pengalamannya untuk memukul gunung batu tadi. Dia tidak memakai perintah Tuhan. Dia tidak mendengarkan perkataan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, jangan kita ikut-ikutan seperti dengan Musa. Menggunakan pengalaman kita dalam masalah, menggunakan intelektual kita dalam masalah, menggunakan akal kita, menggunakan emosi kita dalam masalah. Tapi gunakanlah perintah Tuhan. Tapi gunakanlah perkataan Tuhan. Kenapa? Karena dosa yang besar menurut saya ketika engkau menolak firman Tuhan. Karena dosa yang besar menurut saya adalah karena ketika engkau menolak perintah Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, untuk kita dapat merestorasi perkataan kita, mari pagi hari ini firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita dengar entah itu dari radio, entah itu dari streaming, entah itu dari Alkitab, entah dari pembicara-pembicara lain, firman Tuhan yang kita dengar, mari kita lakukan saudara-saudara. Apa yang kita tangkap hari itu, mari kita klaim, kita imani bahwa itu akan terjadi. Jangan seperti Musa, disuruh mengatakan kepada batu, gor ngomong tok, hanya berkata kepada batu itu, dia tidak melakukannya. Justru dia pakai ininya, justru pakai emosinya, justru dia pakai pengalamannya. Dia tidak percaya kepadaku, kata firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, kamu tidak percaya kepadaku. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hal yang menjadikan dalam kehidupan kita adalah ketika kita tidak percaya kepada Tuhan. Saya baca di sebuah suara.com, saya ambil dari informasi dari suara.com, ada seorang ibu yang memiliki 2 orang anak, diwawancarai di Blok M Plaza di Jakarta Selatan pada waktu itu, ditanya, kenapa Anda menjadi orang ateis? Ya 10 tahun sebelumnya dia mungkin menjadi orang yang mungkin percaya kepada Tuhan. Tetapi 2 tahun belakangan ini dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia udah menjadi orang ateis. Bahkan dia ikut di komunitas free thinker, dia ikut di komunitas-komunitas yang tidak percaya Tuhan. Nah, saudara tidak asing juga seorang yang bernama seorang yang ateis yang saya ambil dari informasi dari merdeka.com pada waktu itu, namanya Karl Karnadi kalau nggak salah ya. Waktu itu direporteri oleh Faisal pada waktu itu, reporternya ditanya, dan dia tidak malu nama dan fotonya diunggah di medsos kalau dia seorang ateis. Bahkan di tahun 2008 ada 10 orang yang ikut grup itu, bahkan di tahun 2011 ada 600 orang Indonesia yang ikut dalam komunitas itu. Mungkin tingkat keaktifannya saya tidak tahu, tetapi yang jelas ada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Musa saja yang begitu hebat, dia dipanggil Allah, dia orang pilihan Allah, bahkan dia berbicara langsung dengan Allah, wajahnya bersinar dengan begitu luar biasa sehingga orang Israel tidak bisa melihatnya. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang pilihannya dengan orang pilihan Tuhan. Dia begitu tidak percaya perkataan Tuhan, dia tidak bisa sampai ke tanah Kanaan. Apalagi orang yang tidak percaya sekali sama Tuhan,
nasibnya akan lebih parah daripada Musa. Maka hari ini saya akan sampaikan kepada kita saudara-saudara bahwa untuk kita merestorasi perkataan kita, mari kita melakukan firman Tuhan yang kita dengarkan hari lepas. Yang dosa Musa menolak perkataan Tuhan adalah dia tidak percaya kepada Tuhan. Hari ini saya sampaikan kepada saudara, mari kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, lakukanlah firman Tuhan sehingga engkau masuk kepada perjanjian kudus Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara, biarlah pagi hari ini kita mengawali hari ini dengan firman Tuhan yang cukup singkat ini, membuat kita semakin fresh rohani kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.